Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Vera Kurnia Dewi MSI, selaku dosen pembimbing sekaligus dosen pengampu pada mata kuliah praktik kerja lapangan. Yang terhormat Bapak Dr. Nuridin Budiman MSI, selaku pembimbing PKL Mitra. Perkenalkan, saya Salsabila selaku moderator yang akan membantu jalannya seminar PKL pada pagi ini. Adapun pada seminar PKL pagi ini akan disampaikan oleh rekan kita, yaitu Yogi Febrian dan Miftah Aulia, dengan tempat PKL di PT Konel Bersaudara Kemindo. Kepada Yogi Febrian dan Miftah Aulia, dipersilakan. Eh, Sebelumnya apakah suara saya terdengar dengan jelas? Udah mulai nih, Pak. Terdengar ya? Ya, sudah jelas. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Dr. Vera Kurnia Dewi MSI, selaku dosen pembimbing PKL eh, melalui Mitra Kampus. Selamat pagi juga Bapak Dr. Nurdin Budiman, MSI, selaku dosen pembimbing pada tempat PKL, yaitu PT Konel Bersaudara Kemindo, dan rekan-rekan mahasiswa semua yang jadi saya sebutkan satu persatu, tapi mohon izin eh, untuk saya dan Miftah mempresentasikan hasil seminar praktik kerja lapangan kami pada pagi hari ini. Boleh di next. Eh, PT Konel Bersaudara Kemindo ini merupakan perusahaan pemasar dan distributor bahan kimia dan juga bahan baku khusus di regional Asia Pasifik. Pasar utama dari industri ini yaitu berupa industrial solutions yang berupa coatings atau produk cat, construction, adhesive, dan juga sealants, inks, plastik, rubber, lubrikan, serta food and nutrition. Dan juga kita juga ada memiliki produk personal home care juga di PT Konel Sadar Kemindo ini. Boleh next. Untuk pelaksanaan PKL sendiri, PT Konal Bersaudara Kemindo berlokasi di Jalan Imam Bonjol, nomor 14 RT 1 RW 09 di Panunggangan Barat, Kecamatan Cibodas, di Kota Tangerang, Banten. Untuk periode pelaksanaannya itu kita melaksanakan di awal bulan Juli hingga awal bulan November. Untuk hari pelaksanaannya itu masuk di hari Senin sampai dengan Jumat, dan untuk waktunya itu masuk di jam 8 pagi sampai 16.30 sore. Dan untuk laboratorium yang berada di PT Konel Saudara Kemindo ada Industrial Solution Laboratory, ada Personal Home Care, dan juga ada Food Laboratory. Nah, tapi saya sama Miftah itu magang di Industrial Solution Laboratory. Boleh next. Oke, berikut ini merupakan proyek akhir kami, proyek akhir gabungan dari kami. Yang pertama itu untuk studi perbandingan performance dari tiga produk waterproof, cat waterproof, yaitu ada Aquaproof Pro, ada Drylock Original, dan juga Hybrid Waterlock Polyurethane. Dan juga dilanjutkan oleh proyek akhirnya Miftah sebagai pengembangannya sebagai cat anti api dan anti air dengan menggunakan standar produk itu Nippon Elastic Waterproof. Boleh next. Pendahuluan. Boleh next. Oke, seperti yang terlihat pada gambar ya. Nah, untuk gambar yang pertama ini merupakan produk yang saya bahas yaitu Aquaproof Pro. Yang produk kedua ini adalah Drylock Original, dan yang ketiga ada Hybrid Waterlock Polyurethane. Di mana seperti yang kita ketahui ya bahwa Indonesia ini memiliki curah hujan paling tertinggi. Bahwasanya akhir-akhir ini juga meningkat sekitar lebih dari 80%. Tingkat penduduk Indonesia juga cukup banyak, makanya perlu untuk memperhatikan aspek dari properti atau tempat tinggal. Nah, cat lapis anti bocor ini sangat diperlukan untuk melindungi dinding khususnya bagian eksterior dari cuaca ekstrim. Perubahan cuaca ekstrim pada iklim tropis atau yang lembab pada Indonesia ini mengakibatkan kerusakan pada bangunan. Nah, kerusakan tadi bisa menyebabkan atap rumah itu menjadi bocor, terus juga dinding lembab akibat rembesan air hujan, dan lama-kelamaan akan menjadi sarang jamur. Makanya itu
kita perlu untuk memperhatikan produk cat yang kita gunakan khususnya sebagai eksterior. Makanya pada kesempatan kali ini saya bertujuan untuk mengidentifikasi sekiranya performance atau kualitas daripada 3 merek cat yang saya bahas, yaitu yang pertama ada Aquaproof Pro, kemudian ada Drylock Original, dan yang ketiga itu ada Hybrid Waterlock Polyurethane. Selain dari kebocoran, kebakaran juga merupakan salah satu penyebab terjadinya kerusakan dinding dan bangunan. Nah, besarnya kebakaran ini juga dapat disebabkan karena kerapatan dari satu bangunan ke bangunan lainnya, sehingga memudahkan api untuk menyebar pada saat kebakaran. Salah satu solusi untuk menangani hal ini adalah dengan menggunakan cat anti api, di mana cat anti api adalah proteksi kebakaran pasif yang bertindak sebagai penghalang termal yang efektif untuk melindungi substrat terhadap peningkatan suhu yang cepat. Nah, salah satu perusahaan cat terbesar yaitu PT Nippon Paint PT Nippon Paint bekerja sama dengan PT Cornell untuk mengembangkan produknya, yaitu produk Nippon Elastic Waterproof yang sebelumnya hanya bertindak sebagai pelapis anti air atau pelapis kebocoran menjadi produk sekaligus pelapis anti api. Next. Nah, untuk tujuan dan manfaat dari penelitian ini yang pertama untuk menguji performance dari beberapa merek cat waterproof seperti Aquaproof Pro, Drylock Original, dan Hybrid Waterlock Polyurethane. Yang kemudian kedua untuk mengembangkan dan menambah fungsi anti api pada produk Nippon Paint Elastic Waterproof. Yang ketiga, memberikan informasi mengenai pengaruh penambahan fireproof powder ke dalam produk Nippon Paint Elastic Waterproof. Dan yang terakhir, menghasilkan inovasi produk baru yang dapat mengatasi berbagai masalah dalam satu produk. Next. Nah, kemudian ada tinjauan pustaka. Yang pertama itu mengenai cat. Cat itu merupakan produk industri yang berfungsi sebagai suatu cairan yang dipakai untuk melapisi suatu permukaan dengan tujuan memperindah, memperkuat, dan melindungi permukaan. Yang kedua yaitu ada cat anti air, di mana waterproofing paint merupakan pelapis yang filmnya mampu mencegah masuknya air ke dalam permukaan, sehingga dapat menghindari terjadinya kebocoran air saat hujan. Kemudian ada cat anti api, di mana fireproof paint adalah proteksi kebakaran pasif yang terbuat dari kombinasi komponen organik dan anorganik yang terikat pada suatu pengikat atau binder atau polimer. Yang selanjutnya ada solid content. Solid content test atau uji padatan total adalah penentuan kadar padatan total pada suatu material menggunakan metode penguapan air. Yang selanjutnya ada ash content. Ash content test adalah proses penentuan kadar sisa padatan setelah bahan organik dibakar pada suhu tinggi. Selanjutnya itu ada water absorption test. Ya, water absorption ini pengujian yang digunakan untuk kita bisa menentukan jumlah air yang diserap pada kondisi tertentu dan didefinisikan juga sebagai kemampuan suatu agregat untuk dapat menyerap air dalam kondisi kering sampai dengan kondisi Yogi, maaf, itu suaranya bisa diperbesar nggak? Oke, ya Ibu. Pengujian yang selanjutnya yaitu water absorption, di mana pengujian water absorption ini adalah pengujian yang digunakan untuk menentukan berapa jumlah air yang diserap pada kondisi tertentu dan didefinisikan juga sebagai bagaimana kemampuan suatu agregat atau film untuk menyerap air dalam kondisi kering sampai dengan kondisi SSD atau saturated surface dry atau kering bagian jenuh di permukaannya. Untuk yang metode selanjutnya itu water vapor permeability, di mana untuk water vapor permeability ini, pengujian yang dilakukan kita bisa mengukur jumlah uap air atau bagaimana kemampuan suatu film itu dapat menguapkan air yang hilang satuan waktu dibagi dengan luas area pada film yang kita gunakan. Selanjutnya ada elongation atau tingkat elongasi, merupakan perubahan panjang maksimum saat film tadi itu meregang hingga terputus. Makanya semakin tinggi nilai elongasi, maka editable film juga akan semakin lebih fleksibel kayak gitu. Kemudian yang terakhir itu ada addition test, di mana addition test ini merupakan bekerja dengan cara mengukur besarnya gaya yang dibutuhkan untuk menarik coating atau film dari suatu material yang dilindunginya. Nah, gaya ini yang akan menunjukkan kekuatan adhesi dari si produk cat tersebut. Boleh di next.
Kita masuk ke metode penelitian. Metode penelitian yang pertama yaitu kita melakukan solid content test, di mana cara kerjanya yaitu wadah yang berupa aluminium foil akan ditimbang, kemudian sampelnya dimasukkan ke dalam aluminium foil dengan sebanyak 0,8 gram dan di oven selama 30 menit pada suhu 150 derajat Celcius. Kemudian setelah 30 menit didinginkan selama 15 menit dan ditimbang. Kemudian untuk solid content ini ada perhitungannya, yaitu persen solid content sama dengan berat Y2. Y2 itu setelah oven, kemudian dikurang Y0, yaitu berat wadahnya, dan dibagi W1, di mana W1 itu jumlah sampelnya dikali 100%. Next. Kemudian ada as content test, di mana as content test ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan sebelumnya, yaitu solid content, tetapi pada as content ini kita menggunakan cawan porselen dan di ovennya menggunakan furnace. Jadi cawan porselen sama prosesnya, dia ditimbang, kemudian sampelnya akan dimasukkan sebanyak 1,6 sampai 1,8 gram, kemudian di furnace selama 2 jam pada suhu 450 derajat Celcius. Nah, setelah 2 jam dimasukkan ke desikator dan ditimbang. Untuk perhitungannya juga sama seperti perhitungan solid content. Next. Kemudian ada perhitungan water absorption test, di mana pada proses ini pertama itu cat yang sudah berbentuk film itu akan digunting berbentuk persegi kecil, kemudian ditimbang sebagai sampel awal, dimasukkan ke dalam botol yang berisi air, dan ditimbang berat film setelah 1 hari, 2 hari, 4 hari, dan 1 minggu. Next. Yang selanjutnya itu ada water vapor permeability test, di mana film dari cat yang sudah kering itu berbentuk lingkaran dengan diameter kurang lebih 2,75 cm. Kemudian disiapkan vapor cup tester yang telah diisi air kurang lebih setengahnya. Kemudian ditempatkan film pada permukaan cup dan ditutup kencang dengan penutup cup untuk membuktikannya dengan cara dibalik apakah masih ada air yang menetes atau tidak. Kalau misalkan masih ada yang menetes, berarti filmnya harus direkatkan lagi supaya tidak ada air yang menetes. Kemudian ditimbang berat awal dan dimasukkan ke dalam oven bersuhu 50 derajat Celcius. Kemudian dilakukan penimbangan setelah 2 jam, 4 jam, dan 24 jam. Selanjutnya ada elongation test. Elongation test ini jadi film juga, cat yang sudah berbentuk film ini digunting berbentuk persegi panjang dengan ukuran kurang lebih 13 kali 0,5 cm. Kemudian diletakkan pada alat elongation manual tester, terus kedua ujung film dijepit pada alat dan diputar alatnya perlahan. Kemudian diamati pada panjang keberapa film ini putus. Oke, untuk selanjutnya metode penelitian terhadap pull off test. Jadi pertama itu concrete block atau semen balok yang telah disiapkan, kita haluskan, diamplas halus pada permukaan dan juga permukaan doli atau media dari si instrumen pull off-nya ini. Kemudian kita tempelkan dolinya itu dengan menggunakan adesif rapid araldite A atau A, dan juga B-nya itu dengan rasio perbandingan 1:1. Kemudian diaplikasikan pada media doli dan lalu ditempelkan pada semen baloknya. Itu ditunggu hingga kering kurang lebih 8 jam pada suhu ruang 25-28 derajat. Kemudian siapkan instrumen pull off adhesion testernya yang kita gunakan ini Alcometer 510. Lalu lakukan running test pada instrumen gauge-nya. Boleh di next. Kemudian
uji yang kedua yaitu water uptake test atau surface water absorption, di mana concrete block yang kita gunakan juga disiapkan, dibersihkan dengan tisu, kemudian digunakan lem pada permukaan uh, balok semen, kemudian ditempelkan dengan menggunakan relem tube atau tube yang dikhususkan untuk uji water absorption. Kemudian didiamkan hingga kering sampai tidak ada permukaan atau pori-pori yang lolos sebagai media airnya nanti. Kemudian kita tuangkan aquades pada garis batas atau 0 mili dan dilakukan pengujian selama beberapa hari. Berarti next. Yang selanjutnya itu ada fireproof test. Fireproof test ini dilakukan untuk mengetahui apakah fireproof powder yang sudah dikombinasikan dengan cat Nippon Elastase ini akan bekerja. Jadi, cat Nippon Elastase waterproof yang sudah ditambahkan fireproof powder dan yang tidak ditambahkan akan diaplikasikan masing-masing pada miniatur rumah-rumahan dan GRC. Pada GRC, api akan disemburkan dan diamati spreading time serta waktu keretakannya. Dan sedangkan pada miniatur rumah-rumahan, keduanya akan dibakar dan diamati proses terbakarnya dan hasil pembakarannya. Oke, kita masuk ke hasil dan juga pembahasannya. Boleh next. Nah, berikut ini merupakan hasil dan pembahasan dari penelitian saya terlebih dahulu ya. Untuk pertama itu metode solid content, kita mengetahui kadar padatan total yang terdapat di dalam ketiga buah cat. Dan seperti yang teman-teman bisa lihat ya, bahwa tabel solid content Aquaproof Pro dan juga Drylock Original dan juga Hybrid Waterlock Polyurethane. Di mana kita bisa mengetahui kadar solid content ini mempengaruhi beberapa aspek pada pembuatan cat, khususnya pada waterproof ya, cat waterproof. Seperti namanya, kalau misalkan waterproofing itu kan berarti kan memiliki water resistant yang baik, maka penetrasi air ke permukaan juga harus lebih rendah dibanding cat pada interior. Nah, karena cat waterproof ini lebih diutamakan digunakan pada cat eksterior, maka sifat atau ketahanan air yang bersifat hidrofobiknya itu harus lebih tinggi. Nah, hidrofobik tadi dipengaruhi oleh kadar padatan yang ada dalam cat, yaitu solid content. Tapi kita nggak bisa mengetahui hanya dari solid contentnya aja, makanya perlu untuk uji nanti uji yang kedua yaitu S contentnya untuk mengetahui berapa sih molekul organik yang terdapat di dalam cat itu. Nah, semakin tinggi solid contentnya ini, maka pori atau celah dalam suatu lapisan itu semakin sedikit, semakin kecil. Makanya hal ini yang menyebabkan air itu, penetrasi air ke dalam suatu permukaan itu semakin lebih sedikit juga. Nah, solid content juga bisa mempengaruhi beberapa faktor seperti tingkat viskositasnya, terus juga ketebalan catnya dan daya opacity-nya yang kuat gitu. Semakin tinggi solid content dapat meningkatkan nilai viskositas dari suatu cat karena hal ini juga bisa mengakibatkan cat itu lebih efisien untuk diaplikasikan, apalagi cat eksterior kalau emang mau ngincarnya lebih murah gitu ibaratnya. Nah, viskositas yang tinggi juga nanti akan berakibat pada ketebalan serta kekuatan film yang dibentuk oleh cat dengan kadar solid content yang tinggi. Dari hasil tersebut, dari gambar tersebut ya, kita bisa menyimpulkan bahwa Drylock original memiliki solid content yang paling tinggi. Body next. Nah, kalau tadi kita mengetahui solid content-nya, sekarang kita menguji as content atau kadar molekul organik. Kadar as content ini kan tadi dilakukan pada pembakaran furnace ya di atas pada suhu 450 derajat, di mana molekul organik itu di atas 350 derajat dia udah menghilang. Makanya untuk mengetahui berapa banyak kadar molekul organiknya, nilai S content ini dikurangi dengan persen solid content-nya. Maka disimpulkan bahwa dari hasil pengurangannya itu yang paling banyak memiliki molekul organik yaitu Aquaproof Pro. Nah, kadar abu ini juga dapat mempengaruhi kualitas cat dalam beberapa faktor, tergantung jenis yang digunakan. Nah, pada cat waterproof, kadar es konten ini juga dapat mempengaruhi kekuatan serta ketahanan suatu cat dan water resistannya tentu saja, dan juga warna serta transparansinya. Nah, kalau misalkan cat ini dia lebih banyak molekul organik, otomatis dia semakin permukaannya halus, makanya lebih mudah untuk diaplikasikan pada tembok khususnya tembok eksterior kayak gitu. Boleh next. Kemudian yang ketiga sebagai fungsi utamanya dari cat waterproof yaitu water absorption, di mana water absorption yang
indikasikan di gambar yang saya highlight berwarna hijau, ini merupakan persentase ya, persentase penurunan penetrasi air terhadap si film tadi. Semakin lamanya, maka dia seharusnya semakin banyak menyerap air. Tapi ya inilah hasilnya. Dari data di atas kita dapat menunjukkan bahwa persentase eh, yang ditunjukkan itu semakin kecil nilai water absorption-nya, berarti logikanya penetrasi air yang menembus cat juga akan semakin kecil. Makanya ketahanan terhadap airnya juga akan semakin kuat. Nah, dari ketiga produk yang memiliki nilai penetrasi air yang paling kecil itu produk Drylock original. Kedua itu Waterlock, hybrid Waterlock. Yang ketiga itu Aquaproof. Buat di next. Kemudian uji yang keempat yaitu water vapor permeability. Eh, jadi water vapor permeability ini merupakan kemampuan suatu cat dalam menguapkan air yang terdapat dalam suatu cat. Nantinya, cat yang dapat menguapkan air lebih cepat memiliki kadar penguapan yang lebih bagus karena dapat lebih cepat kering, padahal dalam keadaan yang sangat basah gitu. Nah, di tabel ini kita bisa lihat ya bahwa ini juga berupa dalam bentuk persentase ya. Persentase yang dihasilkan di sini bahwa Drylock original dan hybrid Waterlock itu paling cepat dalam segi penguapannya. Makanya memiliki nilai WVP yang tinggi. Nah, hal ini juga menunjukkan bahwa terjadi penerusan air yang telah menguap keluar dari permukaan. Angka yang menunjukkan bahwa kemampuan suatu film tadi dalam membatasi air yang menguap sama dengan air yang keluar. Apabila nilai water vapor permeability-nya tinggi, artinya cat tersebut memiliki aliran udara yang lebih besar. Nah, cat tadi juga memiliki water vapor yang tinggi cenderung dipakai pada bangunan beriklim lembat karena kalau misalkan iklimnya lembab, itu kan kita perlu untuk penguapan yang lebih cepat ya. Justru sebaliknya, kalau misalkan di iklim yang kering, baru kita mengincar water vapor permeability yang lebih rendah gitu. Nah, karena Indonesia itu beriklim tropis, makanya rata-rata yang digunakan itu yang kita mengincarnya yang dinilai WVP-nya lebih tinggi. Nah, dalam hal ini, itu produk Drylock original dan juga hybrid Waterlock polyurethane. Boleh next. Kemudian ada hasil elongation atau perpanjangan pada Aquaproof Pro dari original dan hybrid waterlock polyurethane. Jadi parameter elongasi ini dipengaruhi oleh berbagai aspek ya sebenarnya, seperti kualitas binder yang digunakan, filler yang digunakan, serta zat aditif yang digunakan. Tapi elevation elongation itu sangat dipengaruhi oleh molekul organik karena pigmen ataupun filler berupa molekul anorganik, semakin dia permukaannya kasar maka tingkat putusnya juga akan lebih cepat. Makanya yang paling banyak molekul organiknya itu yang paling bagus. Nah, seperti yang terlihat pada gambar, jelas ya Aquaproof Pro dia memiliki nilai molekul organik yang paling tinggi, makanya persen elongation juga paling tinggi. Tapi pertanyaannya, kenapa hybrid waterlock juga uh, menempati peringkat kedua kan? Nah, jadi kalau misalkan kita bisa lihat ya bahwa molekul organik yang dihasilkan ini itu kan juga uh, berdasarkan binder yang digunakan, kualitas binder. Nah, pada hybrid waterlock itu dia bukan menggunakan akrilik, dia menggunakan teknologi polimer, di mana polimer sintesisnya yang digunakan itu poliuretan seperti pada judulnya ya. Makanya jenis binder yang digunakan juga berpengaruh, tidak hanya berdasarkan pigmen molekul organiknya aja kayak gitu. Boleh next. Kemudian hasil pull off test atau adhesive bondingnya terhadap ketiga merek cat. Seperti yang dihasilkan ya, ini yang di highlight result ini merupakan skala PA ya, megapascal. Dan untuk conditioning ini berdasarkan bagaimana si substrat itu memiliki gaya adesi terhadap si filmnya atau catnya. Kalau misalkan substrat failure berarti ya si substratnya itu ngikut daripada coatingnya gitu, daripada catnya. Nah, nilai atau pengaruh beberapa parameter seperti molekul organik yang digunakan dalam formulasi cat itu juga dapat menjadi penunjang dalam kekuatan adesinya. Hal ini karena molekul organik dapat memiliki daya adesif yang kuat pada substrat. Namun, jenis dari polimer yang digunakan juga dapat mempengaruhi kualitas dari adesif bondnya. Wait, next. Selanjutnya hasil water uptake dari Aquaproof Pro, dari original dan hybrid waterlock polyurethane. Di mana water uptake ini sebenarnya memiliki konsep yang sama ya dengan water absorption dengan keadaan ekstrim juga berhari-hari ditinggalkan dalam keadaan hujan gitu. Di water uptake ini kita menguji bagaimana film tadi dapat menahan penetrasi air yang digunakan
khususnya pada cat eksterior. Pengujian ini memiliki prinsip yang sama juga tadi ya dengan water absorption, yaitu ditahanin terhadap kondisi cuaca yang ekstrim. Nah, dari hasil tabelnya bisa teman-teman bisa lihat ya, pengurangan laju air yang paling sedikit atau paling minim itu berada pada produk Drylock original, di mana eh, ini disertakan juga dengan tanggal beserta jamnya. Untuk setiap harinya itu Drylock original hanya berkurang sebatas 0,1 mili. Oh ya, skalanya dalam bentuk mili ya. Hanya berkurang sebatas 0,1 mili, sedangkan produk yang lain itu berkurang signifikan cukup jauh gitu terhadap tahanan airnya. Makanya disimpulkan bahwa Drylock original mendukung hasil water absorption yang sebelumnya, bahwa Drylock original memiliki kekuatan terhadap penetration air, resistance penetration airnya itu paling tinggi kayak gitu. Boleh next. Nah, ini kalau misalkan dibentuk dalam bentuk grafik ya, dan kita lihat juga bahwa Drylock original ini dia yang paling rendah penurunan laju airnya, artinya persentase terhadap resistance airnya itu juga yang paling tinggi gitu. Dan dari hasil tabel bisa kita lihat bahwa Drylock original itu dapat menahan laju air hingga batas lebih kurang 3 kali lipat lebih tahan dibanding kedua merek lain. Nah, memang apa ya, cat waterproof ini juga kan memiliki karakteristik serta bahan juga kualitas yang berbeda. Bukan hanya ditinjau dari waterproofnya aja, tapi kita juga mesti perhatikan dari uh, luas permukaan daripada air, daripada cat yang akan diaplikasikan nanti di dinding. Kalau misalkan tadi ya kita pengen ngincer harga murahnya, berarti kan kita harus ngincer yang molekul organiknya paling tinggi. Makanya lebih gampang untuk diaplikasikan. Tapi kalau emang pengen ngincer waterproof yang tinggi, ya produk ini yang paling bagus gitu. Boleh next. Nah, ini kesimpulan daripada secara keseluruhan dari ketiga produk. Ketiga-tiganya sama-sama bagus dan sama-sama berpotensi sebagai waterproof, cat waterproof, tapi pasti salah satunya ada yang memiliki kelebihan sebagai water resistance-nya atau sebagai persen elongasinya, di mana cat itu tidak mudah untuk robek, tidak mudah untuk terkikis. Ya tergantung esensinya aja kita mau gunakan sebagai apa. Tapi kalau misalkan memang kita gunakan di iklim yang tropis dan juga khususnya di Indonesia ya, di mana curah hujannya juga cukup ekstrim, ya kita harus menggunakan cat eksterior yang memiliki daya water resistance yang itu yang paling tinggi, yaitu Drylock original. Tapi kalau misalkan memang mau ngincar yang karena memang aplikasinya agak sulit karena solid kontennya juga terlalu molekul anorganik terlalu banyak tadi di Drylock original, maka semakin sulit juga untuk diaplikasikan pada dinding. Makanya hal itu akan memicu harganya yang relatif lebih mahal dibanding produk lain. Jadi gunakan saja berdasarkan esensi terhadap cat eksterior. Boleh kayak gitu mungkin. Boleh di next. Lanjutkan oleh Miftah. Oke, selanjutnya itu hasil tes untuk penambahan perproof powder pada Nippon Analysis Waterproof. Yang pertama ada hasil solid content-nya, di mana uji solid content ini untuk mengetahui nilai atau kadar padatan total pada sampel. Sampel yang dimaksud di sini adalah cat Nippon Analysis Waterproof dan cat Nippon Analysis Waterproof yang sudah ditambahkan dengan perproof powder. Dapat dilihat pada tabel untuk yang ditambahkan perproof powder itu memiliki hasil solid content yang lebih tinggi. Hal ini dikarenakan adanya penambahan perproof powder yang berupa padatan. Yang kedua, ada hasil as konten, di mana hasil as konten ini dilakukan untuk menguji kadar komponen anorganik yang tersisa setelah komponen organik habis terbakar pada furnace. Untuk hasilnya tidak berbeda jauh antara perproof powder yang sudah ditambah, antara cat yang sudah ditambahkan perproof powder dan yang tidak ditambahkan. Next. Untuk selanjutnya itu ada hasil waterproof test pada penambahan perproof powder. Yang pertama itu ada hasil water absorption, di mana uji ini itu dilakukan untuk mengetahui kemampuan film atau cat dalam menyerap air. Nah, pada cat yang ditambahkan perproof powder dapat dilihat pada hari pertama hingga hari keempat itu memiliki persentase yang cukup tinggi, yaitu sekitar 38% hingga 46%. Namun, presentasi yang cukup tinggi ini berarti memiliki nilai water absorption yang lebih tinggi dan memiliki kemampuan menyerap air yang lebih tinggi, sehingga
potensi waterproofing pada cat ini akan berkurang. Tetapi karena masih dalam jangka 38-46%, berarti belum mencapai 100%, sehingga fungsi waterproofing pada cat masih dapat berfungsi. Nah, setelah proses after aging atau pendiaman selama 3 hari dan air yang ada pada film cat itu sudah menguap, didapatkan hasil film cat yang ditambahkan perf powder menguap lebih besar dibandingkan yang tanpa ditambahkan perf powder. Untuk memastikan apakah fireproof powder ini menguap bersama air atau tidak, maka dilakukan uji solid content terhadap fireproof powder 20% yang dilarutkan ke dalam air 80%. Nah, hasil solid content yang didapatkan itu sebesar 20%. Nah, dengan hasil yang didapatkan ini dapat membuktikan bahwa komponen yang menguap tersebut bukanlah fireproof powder. Next. Selanjutnya itu ada hasil water vapor permeability dan elongation. Nah, untuk water vapor permeability ini dilakukan untuk mengukur jumlah uap air yang hilang per satuan waktu dibagi dengan luas permukaan, di mana dapat kita lihat pada tabel nilai water vapor permeability ini meningkat 60% lebih besar pada cat yang ditambahkan perf powder. Nilai yang lebih besar ini membuktikan bahwa cat yang ditambahkan perf powder ini akan kering lebih cepat dibandingkan cat yang tidak ditambahkan perf powder. Pengeringan yang lebih cepat ini dapat mencegah tumbuhnya bakteri dan virus, bakteri, kuman, dan serta jamur pada dinding. Dan kemudian pada elongation, terjadi penurunan nilai elongation pada cat yang ditambahkan perf powder. Penurunan ini termasuk dalam hal wajar karena adanya penambahan perf powder, di mana perf powder ini merupakan padatan yang tidak memiliki elastisitas. Nah, namun nilai yang didapatkan ini masih dalam batas minimum karena batas terkecil atau minimum dari elongation, dari nilai elongation cat waterproofing adalah 150. Next. Untuk selanjutnya ini ada hasil fireproof test pada penambahan fireproof powder pada kedua media, yaitu GRC dan miniatur rumah-rumahan. Yang pertama, pada GRC itu kita dapat mengetahui bahwa pada cat yang ditambahkan fireproof powder ini memiliki spreading time 5 kali lebih lama dan keretakan 3 kali lebih lama. Hal ini membuktikan bahwa fireproof powder yang ditambahkan ke dalam cat itu mampu bekerja pada cat dan mencegah terjadinya penyebaran api lebih lama serta keretakan yang disebabkan oleh api lebih lama. Dan untuk miniatur rumah-rumahan yang dibakar dapat dilihat untuk yang tidak ditambahkan tidak ditambahkan fireproof powder akan habis, sedangkan yang ditambahkan fireproof powder masih utuh, hanya terbakar sampingnya saja. Next. Berikut merupakan video saat proses pembakaran miniatur rumah-rumahan yang sudah dicat dengan cat biasa dan dengan cat Nippon yang ditambahkan fireproof powder. Pada cat Nippon Elastis Waterproof biasa dapat dilihat bahwa miniatur rumah-rumahan habis terbakar, sedangkan yang ditambahkan fireproof powder saat api tadi dinyalakan, tidak lama api mati, dan kemudian api menyambar dari miniatur rumah-rumahan yang dicat yang biasa, namun untuk miniatur yang ditambahkan fireproof powder tidak habis sepenuhnya saat dibakar.
Hal ini juga membuktikan bahwa cat yang ditambahkan powder ini memiliki kerambatan api yang lebih lama, sehingga mencegah terjadinya kebakaran yang lebih besar ketika bangunan saling berdampingan. Oke, kita sudah sampai di bagian kesimpulan ya. Jadi kesimpulan dari proyek akhir yang saya lakukan yaitu pada cat Drylock original tadi sudah dijelaskan juga memiliki nilai ketahanan air 3 kali lebih tinggi dibanding market standarnya yaitu Aquaproof Pro sama hybrid waterlock polyurethane. Yang kedua, cat Aquaproof Pro memiliki nilai elongasi 8 kali lipat lebih tinggi dibanding Drylock original dan 4 kali lipat dibanding hybrid waterlock polyurethane. Kemudian cat Drylock original dan hybrid waterlock lebih cocok di iklim lembab karena memiliki nilai WVP atau nilai penguapan yang lebih cepat dibandingkan dengan Aquaproof Pro. Dari ketiga cat tersebut, masing-masing itu memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan di bagian mechanical properties-nya, tapi tetap dapat dipakai sebagai waterproof coatings tergantung lingkungan dan juga preferensi yang pengen digunakan gitu. Boleh next. Selanjutnya ada kesimpulan dari proyek akhir yang saya lakukan. Yang pertama, penambahan perproof powder pada cat mengakibatkan nilai water absorption itu naik 3 hingga 4 kali lebih tinggi. Namun, fungsi waterproof pada cat masih dapat berfungsi karena nilai water absorption belum mencapai 100%. Yang kemudian, penambahan perproof powder pada cat mengakibatkan nilai vapor permeability meningkat 60%, sehingga ketika cat terkena air dapat kering lebih cepat dan mencegah terjadinya pertumbuhan bakteri dan jamur pada cat atau pada dinding. Dan yang ketiga, nilai elongation pada cat yang ditambahkan perproof powder menurun tetapi masih dalam batas aman nilai elongation cat waterproof. Dan yang terakhir, setelah penambahan perproof powder pada api menyebar 5 kali lebih lama dan keretakan terjadi 3 kali lebih lama. Sehingga dapat dibuktikan bahwa perproof powder dapat berfungsi pada cat Nippon Elastis Waterproof walaupun belum secara maksimal. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Yogi Febrian dan Miftahuli atas pemaparannya. Selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab untuk mahasiswa terlebih dahulu. Dipersilakan raise hand untuk bertanya. Baik, rekan-rekan mahasiswa ada yang ingin bertanya, silakan. Baik, sambil menunggu mungkin saya mau bertanya dulu ya. Yogi, tadi kan saya baru tahu juga merek apa tadi eh, merek catnya itu kan yang terkenal tuh memang Aquaproof ya. Yang apa tadi? Yang duanya lagi itu Drylock dengan water. Hybrid Ini waterlock memang polyurethane, Bu. ya itu memang nama produknya gitu. Iya, Ibu. Itu di pasaran namanya seperti itu ya. Sejauh yang saya tahu dan saya cari di Google juga seperti itu, Ibu. Oh, nama produknya memang seperti itu ya. Yang memang apa namanya top top of mind top of mind untuk merek cat itu kan tadi Aquaproof ya. Tapi tadi kalau dilihat dari hasil apa pengujiannya ternyata masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan ya. Kalau misalnya dibandingkan dengan harga itu tadi memang beda jauh ya antara yang dry lock dengan yang Aquaproof tadi. Kalau untuk harganya saya kebetulan belum riset lebih lanjut, Ibu. Hmm.
Kalau misalnya ada tiga seperti ini, kalau Yogi sebagai konsumen ya, yang tahu persis tentang hasil ini tuh akan misalnya memberikan rekomendasi apa gitu untuk misalnya untuk eh, cat eksterior ya kalau misalnya ini. Iya, Ibu. Kalau Mm-mm. saya pribadi, misalkan sebagai konsumen ya saya tetap lebih pilih Aquaproof Pro karena eh, dari tingkat water resistance-nya sebenarnya udah cukup dan tapi kan Aquaproof Pro itu kan lebih mudah untuk diaplikasikan, jadi bisa mengirit cost-nya juga gitu. Jadi kalau saya pertimbangin sama dari harganya juga gitu, Bu. Hmm. Kalau untuk yang tadi yang dilakukan oleh siapa? Miftah ya. Ya, Ibu. Berarti itu bisa diaplikasikan ke misalnya ke beberapa tempat yang memang sering terekspos dengan ini ya, dengan api gitu. Atau gimana? Karena base catnya itu kan cat Nippon LSS waterproof ya, Bu. Itu kan biasanya hanya untuk dinding, jadi masih hanya untuk dinding aja, Bu. Hmm. Oke, silakan mahasiswa kalau ada yang mau bertanya. Yuk, kalau tadi itu berapa lama ya bisa tahan apa namanya menahan penyebaran apinya tadi untuk yang memakai itu Kalau dry. eh, kalau untuk tadi yang pakai ditambahkan parfum powder itu untuk penyebaran api itu 5 kali lebih lama, Bu, dibandingkan yang tidak ditambahkan fireproof powder. Karena kan dia nggak punya sifat fireproofing kan di dalam catnya itu. berapa lama tadi? Maaf, 5 kali lebih lama, Bu. 5 kali lebih lama ya. Kalau dalam hitungan waktunya di percobaan itu berapa lama? Kalau dalam hitungan waktunya itu di percobaan untuk Untuk yang tadi skala sekian ya, kan tadi apa namanya skalanya kecil ya. iya masih dalam skala kecil. Jadi Mm-mm. masih hitungan detik sih, Bu, kalau pas percobaan kemarin. Hmm. Baik, ada lagi yang mau bertanya, mahasiswa silakan. Ya mungkin Dipersilakan ya kepada ada satu nih, Sheila silakan. Baik, terima kasih Ibu Vera atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan saya Sheila Nurul Fadila dari Angkatan 21. Izin bertanya kepada Kak Yogi dan Kak Miftah. Sebenarnya dua pertanyaan. Yang pertama itu, eh, tadi kan sudah dijelaskan bahwa ada beberapa parameter terkait eh, cat itu sendiri. Kemudian, manakah produk yang direkomendasikan sebagai cat waterproof dari parameter yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian untuk yang pertanyaan yang kedua, ini sebenarnya pertanyaan umum terkait magang ya. Eh, Baik dari Kak Yogi atau Kak Miftah, itu mengetahui informasi tempat PKL itu dari mencari-cari sendiri atau dapat rekomendasi atau bagaimana Kak? Terus, eh, apakah ketika semisal eh, sudah masuk dan sudah dapat di tempat PKL itu boleh mengajak teman yang lain atau bagaimana? Terima kasih, Kak. Terima kasih juga Ibu Vera. silakan kepada Yogi dan atau Miftah untuk menjawab pertanyaan. Oke, mungkin saya izin menjawab yang pertanyaan nomor satu terlebih dahulu ya, karena itu kebetulan hasil proyek akhir saya. Kalau misalkan ditanyakan terkait rekomendasi, sebenarnya tadi juga udah dijawab ya terus, ke Ibu Vera. Rekomendasi apa? Kalau misalkan saya pribadi, saya memperhatikan apa namanya esensi dari cat itu sendiri. Yang pertama, cuman pertimbangin juga beberapa hal yang lain seperti harganya, terus kemudahan dalam aplikasinya, terus iklim yang terdapat di suatu daerah tadi, apakah curah hujannya lebih tinggi dibanding di daerah lain atau bagaimana. Dan kalau ditanya rekomendasi, tetap saya rekomendasikan produk dari Aquaproof Pro kayak gitu, yang udah terkenal juga di pasaran kayak gitu. Kemudian saya mau jawab pertanyaan Sheila yang tadi mengenai tempat magang. Kalau untuk saya pribadi, sebelumnya saya nanya beberapa informasi ke Kating
tentang beberapa tempat magang. Kemudian saya tahu PT Cornell ini juga dari uh, presentasi seminar magang tahun lalu. Saya tanya ke cuttingnya, kemudian untuk info lebih lanjut diinformasikan untuk menghubungi Ibu Vera. Jadi waktu itu saya menghubungi Ibu Vera. Dan untuk apakah bisa mengajak teman atau enggak, itu tergantung tempat magangnya. Jadi setiap tempat magang punya mungkin punya maksimum dari mahasiswa yang bisa masuk. Kebetulan kemarin saya sama Yogi hanya dibutuhkan 2 mahasiswa aja. Gitu. Apakah sudah terjawab, Sheila? Baik, sudah terjawab, Kak. Terima kasih, Kak Yogi dan Kak Miftah atas jawabannya. Mungkin ada dari mahasiswa lain yang masih ingin bertanya. Banyak mahasiswa 2021, silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, Mutia, silakan. Selamat pagi Bu Vera dan kakak-kakak. Perkenalkan saya Mutia Farahita dari Kimia A 2021. Izin bertanya, ini pertanyaan umum aja. Pastikan setiap parameter pada produk chat itu punya regulasi yang mengatur. Nah, untuk produk chat itu apa aja regulasi yang mengatur? Terima kasih. Terima kasih Mutia atas pertanyaan. Dipersilakan kepada Yogi dan Miftah untuk dijawab pertanyaannya. Oke, saya izin jawab ya. Sama halnya seperti regulasi yang mengatur pada seperti yang digunakan oleh ISO, terus juga regulasi yang mengatur tentang instrumen-instrumen terkait seperti XRD, ada database-nya di sana, SCMS juga, dan pada produk-produk seperti metode pengujian terhadap suatu material juga ada yang namanya regulasinya. Di mana regulasinya ini kita menggunakan regulasi ASTM atau American Standard Testing and Material, di mana ASTM itu juga punya beberapa kode-kode yang memang uh, sudah menjadi base-nya gitu, seperti uh, ASTM D2370 yang dikeluarkan tahun 2021 itu ada standar untuk tensile strength dan juga elongation-nya terhadap cat yang basicnya itu organik gitu. Terus ada juga apa ya? Oh, D1005 deh. D1005 itu metode metode pengujian terhadap uh, tebalan dari si cat yang diaplikasikan menggunakan mikrometer. Terus ada banyak sih sebenarnya ASTM yang digunakan sebagai regulasi standar terhadap testing material gitu. Mungkin kejawab. Sudah terjawab Kak, terima kasih. Baik, ada lagi mahasiswa? Ya, mungkin saya ada satu pertanyaan ya untuk Miftah dan Yogi. Kira-kira setelah mengikuti magang ini, pengalamannya seperti apa gitu? Kemudian apakah memberikan dampak yang bisa merubah gitu ya, merubah Yogi dan Miftah? Silakan. Mungkin dari saya dulu, dari saya pribadi, dari program MBKM magang ini benar-benar memiliki pengalaman yang luar biasa ya Bu. Jadi kalau di lab kan kita hanya belajar secara umum atau general mengenai kimia. Cuman pada saat magang saya benar-benar terjun langsung mengenai salah satu industri kimia gitu, salah satunya industri cat. Jadi saya tahu bagaimana proses formulasi cat itu seperti apa, proses pembuatan cat itu seperti apa, dan ternyata untuk industri cat itu memiliki alat-alat khusus juga yang sebelumnya saya nggak tahu dan nggak pernah saya bayangkan kalau misalkan untuk menguji suatu cat itu memiliki berbagai macam ujinya gitu dan berbagai berbagai macam alatnya sendiri berbeda dari pengujian-pengujian yang lainnya. Terus kemudian di tempat saya magang juga alhamdulillah dikelilingi sama orang-orang, staff-staff dan laboran yang benar-benar baik dan membantu banget. Suka sharing pengalaman juga, gimana pengalaman waktu bekerja dulu, bagaimana proses mencari kerja, bagaimana pengalaman di industri-industri kimia lainnya gitu. Jadi itu sangat membantu dan memotivasi saya. Terus semenjak
magang karena waktunya juga kan disesuaikan dengan waktu jam kerja. Jadi saya bisa lebih feedback yang saya dapetin itu saya bisa lebih disiplin lagi mengenai waktu untuk berangkat tepat waktu dan pulang juga tepat waktu. Itu sih Bu dari saya pribadi. Kalau dari saya pribadi, ya tentunya hampir sama ya jawabannya sama Miftah. Pasti ada knowledge ataupun tambahan ilmu yang memang kita dapat gitu. Pertama, saya sebelum mengikuti magang ini atau MBKM ini, jujur kurang begitu paham terkait apa prospek kerja yang dihasilkan oleh jurusan kimia gitu. Ya, saya pikirnya mungkin lebih ke laboratory testing, kayak misalkan kita mau cek eh, kadar apa namanya kadar sampel apa namanya kadar logam dalam darah atau hal yang lainnya lah. Tapi ternyata ketika kita aplikasikan dalam suatu produk, ilmu kimia ini benar-benar luas banget. Bisa digunakan dalam industrial solution. Dari produk cat sendiri aja itu inovasinya udah eh, sangat banyak banget, di mana cat itu kan kalau kita menggunakan organic coatings ya base-nya itu kan dari polimer ya. Nah, polimer itu sendiri juga masih banyak yang sekiranya memang belum dieksplorasi gitu. Makanya masih banyak juga inovasi-inovasi ke depannya seperti cat anti api lah atau anti bakteri dan lain sebagainya. Nah, setelah saya tahu dan saya paham tentang hal ini, ternyata banyak banget regulasi-regulasi terkait yang kita tuh sebagai kimiawan harus paham terkait hal itu sebelum kita terjun langsung ke dalam dunia industri kayak gitu. Terus juga feedback yang saya dapetin juga tentunya beberapa ilmu yang memang itu tuh nggak diajarin di sebagai teorinya gitu, dari mulai praktek cara mempipet yang baik, pokoknya GLP, good laboratory practice yang baik itu gimana. Dan makasih banyak ya untuk segala peran yang udah ditimbulkan oleh Bapak Nurudin Budiman selaku pembimbing kami. Terus juga makasih juga untuk rekan-rekan yang terkait seperti Ibu Peti dan Kak Dinda. Pak Dani juga makasih banyak untuk Pak Tiar segala atas ilmunya yang udah diberikan kepada kami berdua gitu. Mungkin di kedepan hari kita dapat berkumpul lagi ya. Udah sih mungkin cukup dari saya itu Ibu. Baik, terima kasih. Terakhir mungkin dari Pak Nurudin, silakan. Baik, selamat pagi semuanya, selamat Vera. Ya, terima kasih atas waktunya. Selamat pagi Yogi dan Miftah. Jadi apa namanya? Mungkin ini yang ke Yogi sama Miftah ini yang kedua ya. Yang ketiga ya kalau nggak salah ya. Yang Bu ketiga, Vera ya. batch ketiga. Maaf, suaranya agak kecil ini, maaf. Yang ketiga, jadi apa namanya? Saya terima kasih sekali di support sama Bu Vera untuk mengirimkan apa namanya mahasiswa dari UNJ ke tempat kami gitu ya. Jadi sebetulnya mungkin baik juga ini ada sekitar 33 mahasiswa kimia gitu ya. Jadi sebetulnya tadi Yogi sudah komen yang saya suka gitu ya. Jadi sebetulnya mungkin yang saya bisa sampaikan, kebetulan saya mungkin sudah lebih dari 25 tahun ya di industri kimia gitu ya. Mungkin dulu sama seperti teman-teman semua pada saat kita kuliah gitu ya, kimia kita masih bingung gitu ya, nanti kerjanya apa gitu ya, bingung. Nah, setelah 25 tahun saya di industri kimia, mungkin saya bisa sampaikan kabar gembira gitu ke teman-teman semua bahwa kita sebagai sarjana kimia atau calon sarjana kimia itu prospek kerja kita itu sangat luas. Sangat luas. Jadi dibandingkan dengan jurusan lain kalau saya boleh bilang gitu ya, itu opportunity kita mendapatkan kerja dibandingkan dengan rekan kita dari jurusan lain itu sangat berbeda. Kita sangat luas bisa masuk ke industri, semua industri gitu ya. Itu hampir bisa masuk ke semua jenis industri. Gitu. Jadi tadi salah satunya adalah mungkin ada industri cat, ada industri lotion, sampo. Jadi kalau dibilang chemistry is behind everything itu memang benar gitu. Jadi nggak mungkin ada industri yang nggak perlu sarjana kimia. Ya teman-teman boleh sebut industri apa saja gitu ya, mau bikin HP, mau bikin kabel, mau bikin buku, mau bikin laptop gitu ya, mau bikin cat, mau bikin sampo, mau bikin
makanan gitu ya, minuman gitu ya, semuanya itu perlu sarjana kimia. Jadi apa namanya, teman-teman yang saat ini belajar kimia jangan khawatir mengenai opportunity kerja di masa depan gitu ya. Nah, kebetulan sebelum Yogi sama Miftah itu ada mungkin kakak kelas kalian itu alhamdulillah jadi saya membantu mencarikan kerja bagi mereka. Jadi pada saat mereka lulus langsung bisa dapat kerja. Itu mungkin salah satu benefit lain yang bisa didapat kalau PKL di industri gitu ya. Mungkin ada yang beruntung gitu, pas selesai pas tempat yang dipakai PKL memerlukan karyawan, mungkin bisa langsung kerja seperti itu, atau mungkin koneksinya gitu ya, itu yang mungkin juga bisa di bridging ke sana gitu ya. Itu jadi nanti kalau misalkan mendapatkan kesempatan, mungkin Bu Vera offer, mungkin jangan ragu-ragu untuk untuk diterima gitu ya, kesempatan untuk belajar di industri. Karena tadi Miftah sama Yogi sudah menyampaikan secara langsung gitu ya, benefitnya seperti apa, lalu membuka wawasan sama pandangan kita bahwa role dari sarjana kimia itu seperti apa gitu ya. Gitu. Ya mungkin itu Bu Vera. Jadi nanti kalau ada yang tertarik bekerja istilahnya bekerja praktek atau skripsi di tempat kami, mungkin kami sangat senang dan sangat terbuka. Baik. Pak Nurudin. Bisa kedengeran ya Bu Vera ya? Barusan sempat hilang, Pak. Halo? Bisa ya Bu ya? Ya Bu, Ya, bisa ya. kedengeran ya Bu? Oke. Ya, sekarang oke. Tadi nggak ada suaranya ya? Iya, sempat hilang. Oh gitu, maaf. Iya, iya. Maaf. Berarti saya ulang lagi ya. Iya, maaf. Mungkin yang mungkin saya bisa ulang ya. Jadi mungkin dari kami sangat terbuka jika nanti ada rekan-rekan, mungkin adik kelasnya Yogi sama Miftah untuk melakukan PKL atau mungkin bahkan skripsi di tempat kami gitu ya. Jadi mungkin salah satu benefitnya yang mungkin belum disebutkan Yogi adalah potensi untuk bisa langsung bekerja gitu di tempat PKL-nya gitu ya. Itu saat ini sih yang sebelum Miftah sama Yogi itu ada Emily sama siapa namanya? Sama Alifa ya. Kebetulan dua-duanya sudah bekerja, yang satu di tempat saya, yang satu di tempat rekan saya, seperti itu. Ya. Dan mungkin juga saya bisa menyampaikan teman-teman semua jangan takut masa depannya gitu ya. Masa depannya sangat cerah, sangat luas gitu ya. Yang penting belajar dengan baik, jangan takut mengenai opportunity, sangat luas sekali opportunity untuk sarjana kimia itu ya. Jadi kita harus percaya bahwa chemistry is behind everything itu nggak hanya sekedar slogan gitu ya. Jadi memang itu benar, Kak. Benar, nanti kalau kita ke industri itu memang benar. Jadi nggak ada produk yang saat ini mungkin teman-teman bisa sebutkan apa saja gitu ya. Apa saja, mau rambut kita itu perlu bahan kimia, sampo, sabun, sikat pasta gigi, dari dari sikat giginya, batangnya dari plastik, nanti bulunya dari fiber, lalu baju yang kita pakai itu perlu pewarna, perlu fiber, perlu softener gitu ya. Lalu tas yang kita bawa, buku yang kita bawa, pulpen yang kita pakai, terus sekarang kita ngomong pakai screen, pakai HP, semuanya itu pasti perlu sarjana kimia gitu ya. Jadi saya bersyukur bahwa teman-teman memilih jurusan yang baik, yang tepat gitu ya. Itu untuk masa depan teman-teman semua. Ya. Ya seperti itu Bu Vera ya.
Baik, terima kasih Pak Nurudin. Jadi sebetulnya sekarang ini berbanding terbalik ya Pak Nurudin. Mungkin kalau dilihat dari prospek kerjanya kan memang untuk sarjana kimia itu banyak ya. Tetapi kita itu dalam 3 tahun terakhir, peminat siswa SMA yang memilih S1 Kimia turun ya. kimia itu turun drastis sekali. Betul. Jadi berbanding Betul. terbalik dengan mahasiswa ilmu komputer, Betul. statistik, ekonomi, dan juga apa sih ya ilmu komunikasi seperti itu kita kalah kalah apa ya kalah peminat. Jadi memang Betul. ini yang jadi PR juga sih bagi Betul. kita gitu untuk menarik minat siswa. Padahal kan kalau untuk apa namanya prospek pekerjaannya justru lebih banyak gitu ya untuk Betul. sarjana kimia. Betul. Betul. Mungkin ini PR kita dan PR teman-teman yang mahasiswa gitu ya, karena mahasiswa kimia itu punya kewajiban untuk menyampaikan pesan ke yang lain bahwa mungkin karena edukasi sama karena persepsi gitu ya. Jadi kalau orang bicara kimia itu mungkin dalam persepsinya itu sesuatu yang berbahaya gitu ya. Terus apalagi perempuan nanti mungkin nggak bisa punya anak seperti itu kalau mengenai banyak. Jadi persepsi umum itu kalau orang bicara kimia itu selalu yang buruk-buruk gitu ya. Jadi beruntung sekali tadi Yogi sama Alifa sama Miftah bilang bahwa ternyata chat itu juga perlu banyak sekali ininya ilmu kimianya itu dipakainya banyak sekali. Dan tadi Yogi bilang bahwa pada saat ditanya produk mana yang paling bagus itu ya, mungkin Yogi bilang mungkin aku approve gitu ya. Tapi kalau kita berpikir kalau kalau orang Indonesia kalau ditanya chat anti bocor pasti yang ingat aku approve karena mereka yang pertama ada di Indonesia. Ya, top of Tapi, mind. tapi kalau misalnya kita tanya kalau produk ini bagus itu ya, seharusnya rumah kita nggak bocor lagi gitu ya. Itu tapi kan kenyataannya setiap musim hujan kita ngecat lagi seperti itu. Ya jadi sebetulnya tugas kita sebagai orang kimia ini emang untuk menyempurnakan produk itu sehingga orang sekali beli di apply selamanya sampai nanti mungkin 30 tahun, 25 tahun rumah kita nggak bocor lagi gitu. Tapi kenyataannya sampai sekarang kita masih regularly apply gitu ya. Seperti itu. Jadi sebetulnya kita juga ada melakukan roadshow gitu ya yang namanya Kids Lab atau magic chemistry gitu ya. Jadi kita mengenalkan bahwa chemistry itu fun, chemistry itu nggak berbahaya dan menyenangkan dan penuh dengan surprises itu ke anak-anak mulai dari kecil. Dari masih kecil, masih TK, masih SD itu kita kenalkan bahwa chemistry itu fun gitu ya, nggak takut itu. Bisa dibuat main-main gitu ya. Dan kita kenalkan mungkin barang-barang yang anak-anak bisa handle untuk melakukan percobaan-percobaan yang sederhana seperti itu. Jadi tugas kita memang menanamkan dari pas mereka kecil gitu ya. Itu karena kan cita-cita itu kan biasanya tertanam pada saat mereka dari kecil, misalkan kan ingin jadi pilot, ingin jadi dokter seperti itu. Nah kita sudah sering mengadakan seperti itu Bu Vera, roadshow dari mereka kecil. Karena memang tugas kita, kalau enggak nanti kita sama seperti Singapura. Jadi kita ingin menjadi negara maju. Ya negara maju itu kalau kita lihat Cina sekarang jadi superpower yang hampir mengalahkan Amerika. Itu awalnya apa? Awalnya pasti dari production base. Nggak mungkin misalnya kita tiba-tiba pinter bikin software gitu ya. Kan masih jauh sekali sama Amerika. Yang kita bisa lakukan saat ini adalah Indonesia mau jadi negara maju, negara emas katanya seperti itu di 2045. Supaya jadi maju pasti kita harus jadi industrial base. Jadi base untuk produksi gitu ya. Nah, saat ini bahan kimia di seluruh dunia, bahan kimia itu 89% diproduksi di Cina. Coba dibayangkan. Bahan kimia 89% diproduksi di Cina. Makanya Cina saat ini kuat sekali. Nggak mungkin Jepang bisa dikalahkan, Jerman bisa dikalahkan pada saat dia menjadi production base untuk bahan chemical. Karena nggak ada material yang nggak pakai bahan chemical. Nah, kalau Indonesia ingin menjadi negara maju, Indonesia harus menjadi
chemical production base untuk minimum untuk Southeast Asia gitu ya, untuk ASEAN. Nah, supaya kita bisa menjadi production chemical base, itu kita harus punya banyak sarjana kimia. Kalau sarjana kimianya nggak ada, nah nanti yang dipekerjakan pasti orang dari jurusan lain gitu ya, orang dari jurusan lain. Nah, gini masalahnya gini. Jadi memang bisa di training. Jadi untuk mengerjakan sesuatu pasti bisa di training. Tapi yang nggak bisa didapat itu adalah apa namanya sense. Ya sama kayak dokter gitu ya. Kan dokter itu kan orang bisa baca buku memes gitu ya. Kalau sakit kepala pakai ini paracetamol, kalau ini pakai ini kan bisa dibaca. Tapi sense-nya kan nggak dapat. Sama dengan orang kimia. Jadi pekerjaan ini memang harus diisi oleh orang kimia, bukan orang dari jurusan lain yang di training seperti itu. Jadi mungkin tugas kita yang tadi Bu Vera sampaikan benar bahwa sangat menyedihkan bahwa anak-anak muda sekarang ini inginnya kerjanya di kafe, pakai laptop gitu ya. Ya mereka nggak suka kerja di pabrik, kerja di lab itu. Ini dikira pekerjaan kotor gitu ya, tapi itu bukan sebetulnya. Itu sama seperti di Singapura kalau saya boleh sharing ya. Itu dulu waktu yang sebelum Yogi sama Miftah ada chance untuk ini saya undang orang dari Singapura untuk ngomong sama mereka. Jadi gini, Singapura saat ini mereka sedih gitu ya. Ya sedih kenapa? Karena orang-orang Singapura sendiri itu nggak ada yang mau kerja di pabrik. Nah, yang ngisi siapa? Yang ngisi ya ini, untung bagi orang Indonesia yang ngisi pekerjaan itu di Singapura. Orang dari Bangladesh, orang dari Vietnam yang mengisi. Itu kita nggak ingin bahwa pekerjaan kimia ini diisi oleh orang lain gitu ya. Jadi, seperti itu. Jadi mungkin tugas kita untuk memberikan edukasi ke anak-anak kita dari dini gitu supaya mereka nggak takut untuk masuk ke jurusan kimia gitu ya. Itu kadang-kadang juga karena pikiran orang tua yang mungkin nggak tahu gitu kan. Kalau masuk kimia nanti orang tuanya bingung pekerjaannya apa nanti ya nak gitu ya. Gitu tadi Yogi juga bilang nanti kan dikiranya hanya masuk lab ke Yogi ke labnya polisi untuk ngecek misalkan narkoba seperti itu ya. Gitu nggak hanya seperti itu ya. Ya. Baik, terima kasih Pak Nurudin sudah memberikan suntikan semangat juga nih untuk mahasiswa kimia ya. Jadi kita memang harus bangga gitu ya. Insya Allah kalau untuk prospek pekerjaan masih sangat banyak gitu ya. Mumpung masih kuliah, jadi memanfaatkan waktu ya untuk meningkatkan kompetensi supaya tidak beradaptasi dengan kemajuan zaman. Baik Pak Nurudin, atas nama Prodi Kimia kami mengucapkan terima kasih banyak ya atas dukungan dari PT Cornell yang selalu memberikan kesempatan kepada mahasiswa kami untuk melakukan magang. Mungkin nanti ada juga adik angkatannya Miftah dan Yogi yang akan magang dan mungkin juga akan penelitian seperti yang dilakukan oleh Emily ya. Mudah-mudahan PT Cornell masih tetap bersedia melakukan kerjasama dengan Prodi Kimia. Baik, Bu Vera. Ya, terima kasih atas waktunya Pak Nurudin. Baik, Saya sama-sama. kira saya masih belum sempat ke sana nih. Nggak apa-apa Bu Vera. Ya. Baik, mungkin saya jadwalkan nanti kalau nggak akhir Januari, awal Februari ya. Baik. Baik. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator untuk menutup sesi yang pertama. Silakan, Salsabila. Berakhir sudah sesi seminar PKL pada pagi ini. Terima kasih kepada Ibu Dr. Vera Kurniadewi MSI dan Dr. Nuridin Budiman MSI yang telah menyempatkan hadir pada seminar PKL pagi ini. Saya Salsabila selaku moderator izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Nuridin, terima kasih ya.